جميع سادتنا أنفعنا بصوتنا وتبلغ ذكرنا وأمثالنا بمشارق الأرض إلى مغاربها بدها وحدها خصوصا منهم سيدنا يدنا إلى الله أحمد بن عيسى سيد الخليل محمد بن علي وعلى وصوله وصحبه ولأرواح والدنا ووالديكم وشيخنا وشيخكم وأولادكم المسلمين عامة كافة خاصة بآل سيد الوالد أبي الحسن بن أحمد طاهر وأخويه واليسير محمد علي بألمانه وأخيه وأبي الشيخ محمد البصري العالمي وزوجته والوالد أحمد سيد زين والديه وأخوانه وأخيه وصحبه محمد بن سيد الأحمد عبد الصمد بجميع مشايخنا وعلمنا مدرسنا وأساتذتنا ثم إلى أرواحنا أساسنا الروضة هذا المسجد الرحمن ومن عاد الله فيه ومن عمر من المصلين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا بما بريء بما تسبيا بالرضيان من المسلمين والمسلمات وأصولهم وفروعهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجالهم في الجنة ويبعد علينا من بركاته وأسراره وألوانه وعمله ونفعته في الدين والدنيا والآخرة وعلانية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل أمورنا ويحصل مقاصدنا ويقضي جميع حاجاتنا وحاجاتكم وحاجة والدينا ومشايخنا وإخواننا وأولادنا وتلامذتنا وأزواجنا وذريتنا وأحبابنا وحاجات المسلمين والمسلمات بالخيرات الدنيا والآخرة وأن الله يفرح بنا بالحبيب محمد ويرزقنا وإياكم محبة في الحبيب محمد ويرزقنا وإياكم علوما نافعا مباركا ويتوشانا وإياكم بالرحمة والمغفرة ويختم لنا ولكم بالحسنى بعد عمر طويل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid bihi lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, para masyarakat ingkang sampun muliaken, para bapak saha ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala Allah Ta'ala tansah kepada iman Islam dan iman. Allah pada kegiatan berhikmatan berhubungan istiqamah agar berhubungan talabul ilmi. Mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala tansah akan manah berhubungan sehingga Allah tansah nambahaken dumateng berhubungan ilmu ingkang saged ningkataken nambahaken ajri berhubungan dhateng sanipun Allah. Ilmu yang saged ningkataken mantepipun manah berhubungan menjadi pemimpin iman Islam kepada sanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik wajib mugi Allah beri husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian dengan masih tentang biografi seorang imam, seorang panutan yang pada akhirnya dua penjenengan seringkali dan mungkin lebih banyak mengamalkan menggunakan ilmu beliau di dalam penerapan ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya. Kemarin disampaikan bahwa
dan 150 Hijriah. Pembahasan itu panjang, kemarin kita sampaikan. Semoga apa yang telah kita ketahui menjadikan ilmu yang berkah manfaat dengan tujuan untuk semakin meyakinkan kita di dalam kita melaksanakan amaliyah bulugh dengan memeluk agama Islam ini. Selanjutnya wahumila ila Makkah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu kemarin dikatakan beliau terlahir di salah satu kota yang ada di Palestina. Kemudian beliau dibawa untuk tinggal di kota Makkah. Wa talaba al-ilma ala Syekh Imam Khalid bin Muslim Az-Zindi mufti Makkah. Beliau belajar di kota Makkah itu kepada seorang guru yang bernama Imam Khalid bin Muslim Az-Zindi, seorang mufti daripada kota Makkah. Kemudian juga diantaranya beliau belajar kepada Imam Fudail bin Iyad, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak akan kita sebutkan dalam pembahasan ini. Kemudian rahila ila Madinah wa umruhu 12 sana. Beliau kemudian pindah ke kota Madinah, sedang umur beliau masih 12 tahun. Jadi beliau dari Palestina pindah ke kota Makkah itu masih usia anak-anak. Tapi beliau sudah menghabiskan waktunya, umurnya untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, hingga pada akhirnya beliau tampil sebagai salah seorang tokoh ulama di kalangan kita muslimin. Kemudian setelah itu dikatakan wa hafizan muwatta'ullah fi ismi ayyam, fi is'ati ayyam. Beliau menghafal kitab induk daripada Imam Malik guru beliau dalam kurun waktu hanya 9 hari. Terus sama tahun itu beliau menghafal kitab gurunya karya Imam Malik, yang walaupun beliau adalah seorang pendiri madhab Maliki, kitab Muwatta ini termasuk kitab rujukan dari muslimin yang mengikuti madhab daripada Imam Syafi'i. Jadi 9 hari beliau menghatamkan hafalannya daripada kitab Al-Muwatta ini. Muhayya'an nafsahu li mulazamatil Imam Malik. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan dirinya ngaji kepada Imam Malik. Tsumma akhadha 'ala Imam Malik hatta shara a'lamatul nabi. Kemudian beliau belajar kepada Imam Malik hingga beliau menjadi salah satu di antara murid beliau yang paling hebat, yang paling unggul dalam keilmuannya. Begitulah Bapak Ibu, para ulama kita yang akan menimba ilmu dan belajar kepada para ulama. Jadi kalau pada akhirnya usaha mereka yang seperti itu kita anggap nopongi, tidak ada kata-kata, dia sangat rugi ya, karena mereka belajar sama kayak kita begini Pak. Beliau itu belajar ilmunya nggak kayak sama kita gini. Dia namanya waduh mereka apa gitu. Waduh, mereka itu belajarnya itu betul-betul belajar yang semestinya, adabnya, tata keramanya. Kemudian mereka juga mengimbanginya dengan akhlak batin yang ditata dengan baik sehingga mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Satu kisah, jadi beliau ini sebelum ngaji kepada Imam Malik mempersiapkan diri memang. Di antara persiapannya ini beliau menghafalkan kitab Al-Muwatta ini. Sampai ada kisah Imam Malik niku, Imam Syafi'i niku nalikane ngaji datang Imam Malik. Saat itu Imam Malik sedang
sekitar 18 hadis. Jadi sekali ngaji itu 18 hadis yang disampaikan oleh guru beliau Imam Malik. Dan 12 hadis. Kira-kira majelis ini kalau ngaji 18 hadis mana gitu? Istiqomah wallahu a'lam. Siji dulu kadang kalau lobet bulan nggih hadis pertama nyantol, hadis nomor kali yo alhamdulillah bisa nyantol. Hadis ketiga ya 50% nyantol, mungkin kali akhir wallahu a'lam. Ya, itu kita baiklah para ulama kita. Dan ngajinya mereka itu Imam Malik menyampaikan kajian hadisnya kepada murid-murid itu bukan hanya menyampaikan hadisnya begitu ibadah, beliau menyebutkan sanadnya. Jadi ibaratnya dan Imam Malik ngaji itu menyebutkan saya menerima hadis yang nomor 1 ini ya dari guru saya bernama Fulan. Guru saya bernama Fulan menerima dari gurunya lagi yang bernama Fulan sampai kepada Nabi. Hadis kedua dikonten. Hadis yang kedua yang saya sampaikan ini saya menerima dari guru saya yang bernama Fulan. Bisa jadi orangnya berbeda. Jelas ya? Dari 18 hadis itu gurunya bisa jadi akan sekian banyak guru. Maka itu ya apa sanadnya? Hadis yang ini dari guru saya yang ini, dari guru yang lagi ini sampai kepada Nabi. Apa yang diri kadang terima keterangan Ustaz. Kalau itu nanti ngirim yang sejauh nanti besok bisa kita ngerti sekedar ngirim yang cinta buko. Halo. Jangan nomor sering berdua. Di sini ada beberapa kajian yang ada. Kita terawih di selali. Aku di sini nopo ilmu sing kai kok endi yo kok sapa yo ada karo lali ya jadi. Sinten niku? Kula jenengan iki. Mereka kan menerima ilmu dari gurunya satu persatu itu mereka persisnya tahu. Bahkan mungkin ketika itu gurunya menyampaikan hadisnya dalam keadaan bagaimana itu mereka tahu. Ini yang saya katakan di antara bentuk bedanya. Jadi nggak bisa disamakan. Saat menyampaikan hadis ini guru saya waktu itu sedang dalam keadaan begini atau posisi duduknya begini, mereka diapani dari mereka. Maklum ya mereka. Makanya apa itu yang dilihat kepada orang-orang yang seperti mereka itu, kalau yakin nggak bakal rugi. Karena yang kita dari bukan orang-orang yang sembarangan. Itu masih berbicara sanad. Kemudian Imam Malik menyampaikan 18 hadisnya ini juga disertai dengan asbabul wurud. Pernah dengar Bapak Ibu asbabun nuzul? Pernah dengar ya? Asbabun nuzul itu adalah latar belakang yang menjadi sebab kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau hadis istilahnya adalah asbabul wurud. Asbabul wurud. Kalau Quran Allah asbabun nuzul, sebab turunnya. Tapi kalau hadis sebab diriwayatkannya. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Kenapa Nabi bersabda demikian? Ini kadang kalau enggak semuanya. Tetapi kadang kalau ada sebab-sebab yang melatar belakanginya, atau ada kisah-kisah yang memotivasi beliau pada akhirnya belum menyampaikan sabdanya. Gitu. Nah Imam Malik ketika menyampaikan 18 hadis ini disertai dengan asbabul wurudnya, sanad yang diaturne, asbabul wurud yang dipun aturaken, belum lagi keterangan dari beliau pribadi, pemahaman yang beliau dapatkan dari hadis tersebut disampaikan semuanya. Pun patah sangat ini. Jadi so berjilid-jilid mengulas hadis itu. Kalau seorang Imam Malik. Nah, subhanallah, di dalam majelis itu Imam Syafi'i masih kali pertama datang di majelis gurunya. Jadi si pertama rawuh. Kemudian beliau nampak tangannya. Jadi telunjuk niki Pak. Jadi telunjuk niki beliau pakai
garis-garis di telapak tangan sebelah kiri. Jari telunjuk kanan digunakan kangge napa? Garis-garis telapak kiri telapak tangan sebelah kiri. Diperhatikan sama Imam Malik. Dipesani mawon. Dalam hati ya Imam Malik gating iki bocah kae engko bakal tak celuk. Tak dengani. Lah napa wong ngaji kok dolanan. Napa? Ngaji kok dolan. Dasane ngaji disambi. Nggih. Saniki napa? Alhamdulillah. Nikmat sing Ustaz. Ya alhamdulillah mangga. Dalam hati dipate sama Malik iki kok bakal tak dengani. Wong ngaji kok dolanan. Jangan dengar bagaimana para sahabat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Makanya mereka berhati dengan yang demikian. Dikatakan para sahabat kalau sudah ngaji di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seakan ada burung yang tinggal di kepala mereka. Yang karena antengnya mereka duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka burung itu tidak akan pergi dari kepala para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ya bukan waktu si matung badan, tapi menunjukkan betapa khusyuknya mereka, betapa tenangnya mereka ya di dalam menuntut ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal itu ora ketan kecipratan. Silakan masuk lagi. Kayak sanu ahad langsung kira kopi ini. Dan paling betul kula jenengan kecipratan titik itu pun napa? Alhamdulillah. Kita bukan mereka, tetapi setidaknya kita tahu bagaimana mereka, sehingga harapannya akan tumbuh di hati kita, senang kepada mereka, cinta kepada mereka, yang dengan itu muka-muka Allah dengan kemanfaatan dan Allah penjenengan. Allahumma amin. Itu udah selesai ngaji, pun rampung ngaji nih. Ini murid-murid pun bodoh konsul, nih tinggal saat Imam Syafi'i dipanggil sama Malik. Ya fulan, ta'al, belum dereng kenal. Imam Malik dereng depan. Ta'al, kemari kamu. Ditanya sama Malik. Selama pengajian tadi saya perhatikan kau bermain tangan. Kenapa? Lu bermain tangan kenapa? Kata Imam Syafi'i, mohon maaf guru, saya tidak bermain. Oh nggak bisa, saya perhatikan kamu. Kamu selama saya menyampaikan materi bermain, dolanan tangan, saya setuju betul. Dan terus apa ya dolanan? Saya memperhatikan dan mendengarkan keterangan penjenengan dan saya mencatat keterangan penjenengan. Kenapa Imam Syafi'i harus mencatat menggunakan jari telunjuk dan telapak tangan? Karena sekali lagi Bapak Ibu, Imam Syafi'i bukan seorang yang kaya raya yang hanya untuk beli alat tulis, beliau tidak punya. Jelas? Paham ya? Beda kayak kita. Iya. Orang kaya alat tulis sih, tapi kan bakal kayak mawon. Alhamdulillah, ini bangga alhamdulillah, ngoten lho. Mungkin kesan ngeten dijenengan bini ngaji. Bangga alhamdulillah, kecipratan titik akhlaknya mereka dengan ngaji, jempol luar biasa. Jadi Imam Syafi'i tidak punya catatan, tidak punya sesuatu yang digunakan untuk mencatat karena keberadaan beliau seperti itu. Akhirnya beliau katakan, wahai syekh, wahai guru, ini jari telunjuk saya gunakan sebagai pulpen, sedangkan telapak kiri saya ini saya gunakan sebagai buku. Saya mencatat apa yang dia sampaikan. Gurunya bukan tidak percaya, tetapi kepengen ngetes apakah iya muridku yang satu ini betul-betul mencerna apa yang saya sampaikan. Oke, kalau gitu coba sampaikan apa yang saya sampaikan tadi, tolong diulang gitu.
Lah awake dhewe kan mulang es bleng. Nggih, hadis pertama wis padha kula nggih ngoten Bu. Sama. Ngaji ya bodoh sebenarnya kaya apalan kan Surabaya. Men tamat kok yo hafal. Kira pernah ada guru ada kok hilang hafalane. Maka Imam Syafi'i akhirnya subhanallah dengan modal kejeniusan yang Allah berikan kepada beliau, maka beliau sebutkan hadis yang dingajikan oleh Imam Malik tadi satu persatu, dari mulai hadis yang pertama sampai hadis yang ke-18, dan beliau menyampaikan plus dengan sanadnya. Saya terima hadis ini dari penjenengan dari guru penjenengan yang ini dihafal ya. Asbabul wurudi dipenaturakan keterangan tambahan dari Imam Malik gurunya juga disampaikan kepada gurunya di hadapan beliau, hingga pada akhirnya Imam Malik mengatakan, wahai anakku, jaga kebaikan dari Allah yang ada pada diri kamu. Fa inna laka sya'bun 'azim, karena sungguhnya engkau kelak di masa depan akan punya sesuatu yang sangat besar. Tampillah beliau sebagai seorang imam madhab yang mohon maaf paling banyak dipakai di dunia ini. Silakan disuruh paling banyak di dunia ini menghadapi pengaruhnya. Tetapi bukan menjadikan ini pada akhirnya kemudian fanatik kepada satu mazhab, tidak. Dengan mau pindah mazhab boleh, mau pakai mazhab yang lain silakan, tetapi pastikan bahwa mazhab yang kalian ikuti adalah mazhab atau pendapat atau penai mazhab itu pendapat dari ulama-ulama yang mereka betul-betul bersanad sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Imam Syafi'i mengatakan seperti itu beliau. Nggak heran karena setiap kali dibacakan di hadapan beliau, sekali dibacakan selesai hafal. Bahkan ada mana tentang beliau yang mengisahkan beliau itu kalau baca kitab, kalau baca kitab itu lengan bajunya itu digunakan untuk menutupi lembar kitabnya. Jadi lengan baju beliau agak besar, bukan kita punya baju umumnya kita tidak, tapi lengan baju beliau itu yang bagian ujung ini modelnya itu besar begitu. Kemudian kalau belum baca misal baca sebelah sini ya, sebelah kiri, maka sebelah kanan tutup sama beliau begini. Nanti kalau beliau sudah pindah baca sebelah kanan, maka sebelah kiri itu begini. Itu manakah beliau dikatakan demikian. Dipertanyakan kepada beliau, kenapa wahai imam kok jenengan model bacanya seperti itu, unik dan cantik. Beliau mengatakan, karena saya khawatir kalau saya baca halaman kanan, kemudian saya melirik halaman kiri, akhirnya saya bisa hafal halaman yang kiri sehingga akan memecah konsentrasi saya. Nah, jadi ngaji bolak-balik daripada ini hafal. Pada alhamdulillah ngaji dari kantor kopi. Ayo bangga oleh ilmu alhamdulillah. Nah dan Beliau Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, hingga pada akhirnya mohon maaf disampaikan ketika beliau usia 15 tahun. Yang lesani 15 tahun sakitan ya. Enggak putra banyak 15 tahun sebegitulah. 15 tahun beliau mendapatkan mandat resmi dari gurunya untuk berfatwa, bukan ajar, beda kan? Jangan mungkin selama ini pernah baca entah di media sosial, entah di media berita yang lainnya, fatwa MUI. Maka misalnya ya, mohon maaf, itu bisa saya artikan fatwa dalam istilah yang kita baca, yang kita ketahui itu hanya nukil dari pendapat para ulama yang dahulu. Ya, karena MUI ketika mendapatkan satu permasalahan, katakanlah masalah A, disampaikan kepada MUI. Pada akhirnya MUI mengumpulkan anggota fatwanya, kemudian untuk memecahkan masalah ini mereka buka referensi para ulama-ulama kita. Karena tadi kira-kira kan nonton gambarannya. Ternyata mereka mendapatkan jawabannya. Oh, masalah ini jawabannya
ada di kitab ini juz sekian halaman sekian dikatakan demikian, kemudian keluarlah hasil daripada keputusannya dinamakan fatwa MUI nomor sekian tentang ini dan seterusnya. Apakah ini fatwa? Itu adalah fatwa secara bahasa tetapi tidak secara istilah. Paham dengan? Itu fatwa secara bahasa, atau mungkin boleh saya katakan itu fatwa dalam istilah lokal pulau penjenengan. Indonesia lekarani menentu fatwa, tetapi secara istilah di dalam Islam apakah fatwa yang demikian itu? Bukan. Jenengan tanah pulau Jawa, jenengan sampai Musabil berfatwa demikian, itu bukan fatwa. Karena saya tidak mumpuni kapasitasnya di dalam berfatwa. Saya hanya menukil, saya pernah baca dalam kitab ini masalah pendidikan jawabannya begini dan seterusnya. Jelas nih? Gampang ya? Nah, berfatwa bukan demikian. Nah, berfatwa itu adalah menggali hukum dari sumber Al-Quran dan hadis yang belum pernah ada di masa sebelumnya. Jadi Arab nyontek orang iso. Sagede nyontek ning Quran kali hadis, betul? Hadirnya bisa yang nyontek itu ya dari firman-Nya Allah Taala, dari sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ dipelajari, dikaji sampai akhirnya menghasilkan hukum. Oh, masalah ini hukumnya demikian. Begitulah kurang lebih makna fatwa secara istilah untuk memudahkan pemahaman penjenengan. Biasanya kan nyontek, ambil kitab sana, ambil kitab sini, comot sana, comot sini, itu bukan fatwa. Tetapi itu adalah apa? Ya, mau bilang katakan istilah lokal atau mungkin apa secara bahasa, karena nampaknya di wilayah pulau penjenengan ini banyak yang tidak sesuai dengan istilah-istilah secara syariat. Contoh misalnya, jenengan yang ngarani tiap sing hafal Quran itu apa sebutannya? Hafid. Gila. Apakah dalam istilah orang yang hafal Al-Quran itu betul-betul sebutannya hafid? Bukan. Ternyata kalau kita mempelajari istilah di dalam Islam, yang disebut al-hafid itu bukan orang yang hafal Al-Quran, tetapi orang yang hafal minimal 100.000 hadis plus sanad plus asbabul wurudnya. Jelas dengan itu baru dikatakan al-hafid. Tasik apal hadisnya top 1.000, bukan apal sanati, artinya dia tidak bisa menghafal. Saya terima hadis ini dari guru saya fulan, gurunya dari gurunya lagi namanya fulan, sampai kepada Rasulullah. Itu bukan al-hafid namanya. Mau mereka ini surat jelas judulnya hadis kau nanti. Hadisnya benar, tapi judulnya ini kadang-kadang sih betul apa? Benar. Iya, belas buat istilah hafid tadi. Ya, secara istilah. Tetapi apa saya menyalahkan? Tidak. Saya katakan tidak salah. Kenapa? Karena mungkin istilah hafid yang penjenengan gunakan di masyarakat kita ini itu adalah secara bahasa. Karena secara bahasa hafid itu adalah diambil dari kata-kata hafidhu yahfadhu, hifdun dan seterusnya sampai akhirnya muncul fahuwa hafidun, orang yang menjaga. Karena orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka menjaga Al-Quran dengan cara dihafal di hatinya, sehingga dikatakan bahwa hafid. Tetapi mana istilahnya hafid? Bukan itu. Ya, hafid adalah orang-orang yang hafal minimal 100.000 hadis plus asbabul wurud plus juga sanad hadisnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Jadi istilah-istilah itu adalah memang seringkali kita jumpai. Nih, betul masalah. Kita tidak menyalahkan, nih, hanya untuk kita supaya lebih tahu. Jelas ya? Itu. Nah, mufti gimana? Fatwa yang dimaksud di sini adalah fatwa dengan makna istilah. Jadi gurunya itu pernah ini mandat kepada Imam Syafi'i di umur berapa? 15 tahun beliau berfatwa kepada umat dengan makna istilah ini. Misalnya ini mati sintian, ini
sing kapasitas ilmunya sampai bisa berfatwa seperti itu. Makanya lagi sana ini, tidak gampang. Jadi Imam Syafi'i itu kapasitasnya, ada selalu berfatwa. Sampai enten kisah malih dibundawakan Imam Syafi'i pernah di umur 15 tahun itu ketika ngajar, ketika umur di bawah 15 tahun, ketika mengajar kepada murid-muridnya, itu beliau mengajar di bulan Ramadan, di siang hari beliau sambil makan. Aneh kan? Di bawah 15 tahun beliau mengajar di bulan Ramadan, siang hari sambil makan. Tidak puasa belum. Kenapa belum balik? Luar biasa memang. Hingga akhirnya Imam Malik gurunya ini pernah satu ketika ikut pengajian beliau tapi sembunyi-sembunyi. Imam Malik gurunya pernah derek kajian pun sinten Imam Syafi'i yang notabene beliau adalah muridnya, tetapi sembunyi-sembunyi. Imam Malik duduk di belakang tiang di masjid itu. Kemudian ketika mendengarkan uraian dari muridnya ini, Imam Malik akhirnya menulis di tiang tersebut. Jadi sopone masjid itu ditulisi, tiangnya masjid ditulisi. Apa tulisannya? Imam Malik menuliskan di situ, man arada al-ilman nafis fa'alaihi madhab Muhammad ibn Idris. Kiraan itu pun ngaten. Artinya siapa orang yang kepingin ilmu yang berharga, ambil ilmunya Muhammad bin Idris. Setelah mendengar keterangan ini, beliau memuji muridnya dengan bahasa, siapa orang yang kepingin ilmu yang sangat berharga, maka silahkan ambil ilmunya Imam Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris itu Imam Syafi'i.